muncul. Wis mulai. Assalamualaikum. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartam, sarjana ilmu sosial, guru SMA Negeri 1 Siliag, guru mata pelajaran sosiologi, akan menyampaikan materi di kelas 11 berkenaan dengan masalah sosial. Masalah sosial mengandung dua kata, masalah dan sosial. Masalah sosial membedakan dengan masalah-masalah di bidang yang lainnya, seperti masalah ekonomi, masalah politik, lebih-lebih dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan biologi, fisika, dan lain sebagainya. Itu sangat berbeda. Berkenaan dengan masalah sosial diawali dengan pengertian masalah sosial yang dikemukakan oleh Arnold Ross, bahwa masalah sosial dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang telah mempengaruhi sebagian besar masyarakat, sehingga mereka percaya bahwa situasi itu adalah sebab dari kesulitan mereka. Yang kedua, masalah sosial menurut Rad, masalah sosial adalah masalah hubungan yang menantang masyarakat itu sendiri atau menciptakan hambatan atas kepuasan banyak orang. Menurut Ricketts, bahwa masalah sosial adalah pola perilaku dan kondisi yang tidak diinginkan dan tidak dapat diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat. Menurut Surjono Sukanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Dari sekian banyak definisi, secara sederhana saya menekankan pendapatnya dari Sutomo, di mana masalah sosial itu adalah satu kondisi yang oleh sebagian besar masyarakat merupakan hal yang tidak diinginkan. Sehingga salah satu contoh dari masalah sosial itu bisa berupa kemiskinan, bisa berupa pengangguran, bisa berupa kejahatan, bisa berupa kenakalan remaja, kekerasan rumah tangga, penjambretan, kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Setelah definisi masalah sosial kita memahami, ada satu teori-teori yang berkenaan dengan masalah sosial. Salah satunya adalah teori fungsionalis, di mana menurut teori fungsionalis ini semua bagian masyarakat seperti keluarga, ekonomi, dan sekolah mempunyai fungsinya masing-masing.
sehingga masalah sosial muncul karena fungsi-fungsi yang ada di masyarakat. Yang kedua, teori konflik mengatakan bahwa hadirnya permasalahan sosial itu tumbuh dan timbul dari berbagai macam konflik sosial yang ada di masyarakat. Hal yang saling berpengaruh yang merupakan paling penting adalah konflik kelas, konflik ras, konflik gender, dan konflik suku. Ini yang merupakan banyak memberikan kontribusi terhadap masalah sosial yang muncul. Teori yang ketiga adalah teori interaksionalisme simbolis, di mana pada teori ini melihat masalah sosial sebagai interaksi simbolis antara individu yang tidak mempunyai masalah sosial dan individu yang mempunyai masalah sosial. Dengan kata lain, pada masalah sosial menurut teori interaksionalisme simbolis itu adanya hubungan mempengaruhi di antara seseorang, di antara individu ataupun kelompok yang punya dampak masalah itu ke individu lainnya. Kiranya cukup penyampaian dan pemaparan tentang pengertian masalah sosial beserta teori-teorinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat dimengerti oleh kita semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bilang